Saya akan masuk ke rumah orang miskin di Belanda. Belanda tidak memberi makan siang gratis, sembako, dan uang buat orang miskin. Mereka butuh pekerjaan. Kata orang Belanda, memberi uang hanya menciptakan mental malas berusaha, gampang minta-minta, dan bergantung pada bantuan. Untuk mendapatkan uang, mereka harus bekerja. Oke, mereka mendapat rumah dan pekerjaan, tapi tunggu dulu. Ini tidak gratis. Ini dihitung sebagai utang yang harus dibayar. Nah, ayo kita lihat kondisi dalam rumah orang miskin Belanda sebelum akhirnya menjadi sejahtera. Halo teman-teman, welcome to my channel. Belanda pernah melewati masa-masa ketika begitu banyak orang miskin berkeliaran sebagai gelandangan dan pengemis di jalan-jalan di kota-kota besar seperti Amsterdam dan kota lainnya pada abad ke-19 pasca pendudukan Perancis. Nah, ini saya berada di wilayah di Belanda yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ya, karena di wilayah yang bernama Frederiksoord di Provinsi Drenthe di Belanda ini pernah dilakukan percobaan pertama Belanda dalam memberantas kemiskinan yang dimulai pada tahun 1818. Keluarga miskin dari kota-kota besar di Belanda diseleksi, kemudian dikirim ke wilayah ini. Saat tiba, mereka menerima semua yang dibutuhkan untuk hidup di tempat ini. Tapi semua yang diterima itu dihitung sebagai utang yang dibayar cicil. Dengan cara ini, negara punya andil membentuk mental rakyatnya bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidak ada yang gratis. Orang harus bekerja keras, tidak menjadi peminta-minta. Saat tiba di tempat ini, para keluarga miskin itu harus bekerja keras. Mereka mendapat rumah. Salah satu rumah itu masih dilestarikan. Dan untuk memasuki rumah itu, saya mengambil kuncinya di Museum de Proefkolonie di Frederiksoord, tentunya setelah membayar tiket. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah orang miskin yang dulu pada abad ke-19 adalah rumah bantuan bagi orang miskin sebagai bagian dari program pemberantasan kemiskinan. Untuk memperoleh bantuan, syaratnya orang-orang miskin ini harus bersedia bekerja sebagai petani. Tanah yang dipinjamkan adalah tanah yang belum terolah, yang harus dibuka sebagai lahan pertanian. Namun tanah ini hanya digunakan sebagai hak pakai. Semua bantuan adalah utang. Cara membayar utang adalah mereka harus mengolah lahan pertanian sampai berhasil panen. Juga harus membuat kerajinan seperti tenunan wol. Hasil dari penjualan panen dan hasil tenunan digunakan untuk membayar kembali semua bantuan yang sudah mereka terima. Kalau mereka melarikan diri dari wilayah ini sebelum utangnya lunas, mereka bisa dipenjarakan. Ini living room saya temukan yang unik. Di dekat pintu masuk ada semacam lemari. Tapi sebetulnya ini bukan lemari. Ini adalah tempat tidur yang berbentuk seperti lemari. Ya, mereka tidur bukan di kamar tidur, melainkan di dalam lemari. Tentang kebiasaan orang Belanda pada abad lalu tidur di dalam lemari ini pernah saya tayangkan videonya. Waktu itu sistem pemanas ruangan belum semodern sekarang. Sementara bahan untuk memanaskan ruangan terbatas dan mahal. Itu sebabnya mereka tidur di dalam lemari karena lebih hangat, tidak perlu memakai pemanas ruangan. Tapi sekarang sudah modern, orang Belanda tidak lagi menggunakan tempat tidur di dalam lemari. Oh, ini ada pispot, wadah jadul untuk buang air kecil
karena pada musim dingin agak repot ke WC yang berada di luar rumah. Living room ini juga sekaligus berfungsi sebagai ruang makan. Tampak ada kitab suci. Ketika itu orang Belanda masih religius. Setiap minggu orang wajib ke gereja. Nah, dari living room ini saya menuju ruang berikutnya. Saya melewati lorong kecil, tampak kelom atau kelompen kayu khas Belanda yang digunakan orang Belanda pada masa lalu. Nah, ruangan ini lebih besar dari living room karena di sini mereka menempatkan ternak dan hasil panen. Di sini juga ada dapur dan tampak perabotan dapur pada masa lalu, juga ada setrika jadul. Di luar rumah ada WC dan sumur. Nah, itu di sudut halaman ada WC kecil berdinding kayu. Di dekatnya ada sumur yang ditutup. Sekarang jejak kemiskinan di Frederiksord ini sudah tidak terlihat. Generasi selanjutnya sudah menjalani hidup yang lebih sejahtera. Tahun demi tahun berganti, ekonomi membaik, rumah-rumah pemukiman orang miskin di wilayah ini sudah berubah menjadi rumah yang bagus. Tapi ternyata ini belum selesai sampai di sini. Program di Frederiksord di Belanda ini kemudian ditiru oleh pemerintah kolonial Belanda di Pulau Jawa. Mereka memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat keluar Jawa untuk membuka lahan pertanian. Ini kemudian dikenal dengan sebutan transmigrasi. Sesudah kemerdekaan, program transmigrasi dipopulerkan kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.